Sudah ada berapa pertanyaan, Bang? Oh, banyak ya. Jadi sekarang lebih mengerucut seperti yang dulu pernah saya sampaikan lah. Jadi kalau kasus ini mau tuntas, motifnya itu harus ketemu. Sekarang sudah mengerucut. Jika kasusnya ingin tuntas, maka motifnya harus ketemu. Nah, jadi kasus ini maksudnya adalah kasus Subang khusus. Karena setiap kasus itu kan tidak harus dari motif terlebih dahulu. Kalau yang lain-lain itu dimulai dari 2 alat bukti, kemudian ditersangkakan, kemudian urusan motif itu nanti di pengadilan. Tapi kalau sekarang karena 2 alat bukti itu tidak bisa ditemukan ya, mungkin hanya 1 alat bukti saja yang ditemukan sehingga kurang, maka untuk menuntaskan kasus ini itu harus dimulai dari penyidikan soal motif. Demikian kalau yang saya simak dari apa yang dinyatakan oleh ATS. Cepat selesai lah ini. Amin, amin. Saya berkeyakinan insya Allah cepat selesai. Ya, pola penyidik dalam memeriksa dan lain-lain luar biasa, saya lihat bagus. Cepat selesai itu relatif ya. Kalau saya sih menerjemahkannya ini kurang dari 1 tahun. Karena pembandingnya adalah 2 tahun sebelumnya yang memang terkatung-katung, tidak jelas kemana arahnya demikian. Jadi kalau sekarang harus menunggu kurang dari 1 tahun ya apa boleh buat lah. Yang penting jangan sampai terus kasusnya ini terkesan mangkrak. Ada hubungannya dengan pergantian Kapolda baru, Bang? Saya sih nggak melihat itu, cuman yang pasti penyidik hari ini saya lihat menggalinya itu bagus gitu, karena saya dari dulu sudah menyampaikan bahwa kalau mau kasus ini lebih terang ya memang harus ada satu titik yang harus ditelusuri. Nanti kita bicara lain waktu lah. Bisa dibuka titik apa tuh, Bang? Nanti ini masih proses penggalian Siap. soalnya. Kira-kira malam ini bakal ada penetapan? Meskipun ATS tidak menyatakan secara eksplisit yang dimaksud dengan titik itu apa, tetapi saya yakin sebagian netizen itu sudah ada yang menduga. Dugaannya apalagi kalau bukan sekitaran isu sekolah dan yayasan. Sekolah dan yayasan itu satu paket ya, tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika penelaahan kepada sekolah, maka dia akan berujung kepada tata kelola yayasan juga. Nah, kalau misalnya yang diselidiki adalah yayasan, bisa saja sekolah tidak terbawa-bawa. Tetapi kalau memang mentok pada saat menelisik data dan sekolah harus dibawa, ya akhirnya akan terbawa juga tuh yang namanya sekolah. Jadi di sini sih sebenarnya ya meskipun manajemennya berbeda antara yayasan dan sekolah, tetapi satu sama lain dimungkinkan untuk saling kait mengait. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seputar kasus Jalan Cagak Subang, subuh malam ini jam 1 lewat. Saya tadi ada yang membangunkan, yaitu ketiga teman saya. Ada pergerakan beberapa orang dari satu titik ke titik yang lain. Dan dari titik yang lain ini dilakukan pembawaan sesuatu. Ya, pembawaan sesuatu. Ya, berupa sesuatu yang dibawa kemudian ada di rumah seseorang yang masih berkaitan dengan kasus Subang dan cukup senter sehingga banyak menarik perhatian masyarakat. Kemudian dilihat dari siapa yang bergerak dari titik itu ke titik itu adalah semacam suatu petugas, katakanlah petugas yang mengurusi sesuatu. Itu tadi adalah cuplikan yang saya ambil dari kanal Freddy Sudaryanto, dan dalam hal ini tentu saja kita sebagai netizen yang berada di luar Subang itu harus berterima kasih kepada mereka. Kenapa? Karena informasi-informasi dari mereka
itu seringkali jauh lebih cepat dibanding informasi dari media mainstream. Entah itu Kompas, entah itu iNews, entah itu Tribun. Bahkan seringkali itu yang namanya Tribun mengambil dari mereka begitu ya. Jadi sekali lagi bravo untuk para YouTuber Subang. Terima kasih karena pada dasarnya kalian adalah motor dari kami, motor pergerakan di dalam mengawal kasus Subang ini. Meskipun Kang Freddy sehari-harinya di Cimahi, kemudian Kang Wawan serta Neng Suci itu ada di Jakarta, tapi nampaknya lebih tepat jika mereka itu disebut para YouTuber Subang. Karena untuk kasus yang satu ini mereka memang lebih intens arahnya ke Subang. Fokus kepada konten yang disampaikan oleh Freddy Sudaryanto, apakah ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan yayasan atau bukan? Ya kembali kepada penilaian netizen masing-masing ya. Jadi ada para petugas yang bergerak ke beberapa titik menjadi perhatian dari masyarakat dan mereka tentu saja mengambil sesuatu ya. Sesuatu itu tentu saja berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kasus Subang. Adapun kasus Subang nampaknya telah memasuki babak baru yang sebenarnya ya. Babak baru dalam pengertian kita sudah meninggalkan hal-hal yang berupa barang bukti langsung yang berkaitan dengan pembunuhan. Mungkin sekarang arahnya lebih kepada mengumpulkan barang-barang bukti, kemudian dokumen-dokumen, peralatan dan lain sebagainya yang mungkin sekali lagi mungkin berhubungan dengan yayasan. Termasuk para saksi nanti yang dipanggil sekali lagi ya, itu sangat mungkin yang sekarang berhubungan dengan sekolah serta yayasan. Jadi kalau masa-masa jedug paeh pasti itu sudah lewat ya. Kita masuk kepada babak baru ya, yang entah nanti memunculkan apa isunya. Sangat menarik untuk terus diikuti dengan sabar karena nampaknya ini benar-benar maraton ya, bukan lari cepat. Kalau lari cepat itu kan jarak pendek, langsung sampai. Nah kalau ini maraton ya, jaraknya panjang, kemudian larinya juga tidak cepat-cepat sebenarnya sih. Kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang diperlambat temponya dan lain sebagainya. Karena ini sekali lagi masuk kepada terminologi seni penyidikan, bukan lagi hanya sekedar teknik penyidikan demikian. Dengan dibukanya babak baru ini, apakah para pelaku menjadi tertawa-tawa? Bagi saya tidak, karena ini justru akan menjadi strategi pagar betis bagi mereka. Gerakan mereka itu akan semakin lama semakin lambat ya. Kemudian lingkup pergerakan mereka itu juga semakin sempit demikian. Jadi tidak ada istilah itu yang namanya pelaku tertawa-tawa gembira, tidak ada. Selanjutnya untuk para netizen yang sering mengeluh ya, capek deh gue ngikuti kasus Subang, jenuh deh gue pesimis dan lain sebagainya. Kalau menurut saya untuk sementara ya mending jangan mengikuti kasus Subang jika seperti itu. Nanti dimarahi loh oleh Kang Cecep. Kang Cecep bilang yang seperti itu nanti memberikan aura atau energi yang negatif begitu terhadap keseluruhan proses ya. Karena bagi Kang Cecep semuanya itu punya energi baik positif maupun negatif. Ya kalau saya nangkepnya memang tidak pada waktunya sih ya kita mengumbar pesimisme. Wah nggak bakal terungkap begitu kan. Baik yang optimis maupun pesimis pada dasarnya bebas-bebas saja. Tapi yang diharapkan tentu saja yang nadanya lebih ke arah optimis meskipun tidak berlebihan ya. Harus selalu didahului oleh kata insya Allah demikian. Insya Allah cepat terungkap. Insya Allah petugas dimudahkan. Insya Allah para netizen sabar dan lain sebagainya. Begitu saja bagi yang masih punya harapan kasus Subang ini terungkap, yuk kita lalui maraton yang panjang ini. Nah kemudian bagi yang pesimis, mendingan istirahat dulu ya dari mengikuti kasus Subang, daripada misalnya komentar-komentarnya itu bernada pesimis. Begitu saja dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Ruki Bahtiar mengucapkan wassalamualaikum.